Informasi soal penanganan kasus kecelakaan kereta api kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Jakarta, Kombes Budi Hermanto. Selamat siang Pak Kombes, semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang Mas Juno. Ya, Pak Kombes Budi, untuk saat ini merupakan tragedi dan juga keprihatinan bagi kita semua bahwa ada 15 penumpang yang meninggal dan juga ratusan orang terluka. Untuk saat ini seperti apa pihak kepolisian melakukan penyelidikan awal dan apa penyebab awal terkait dengan kecelakaan ini? Terima kasih Mas Juno. Yang pertama kita semua menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas insiden musibah kecelakaan kereta api ini. Apalagi salah satu korban yang meninggal dunia adalah karyawan dari Kompas TV. Kami menyampaikan bela sungkawa, semoga seluruh korban yang meninggal mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan, termasuk yang dalam kondisi sakit observasi segera diberikan kesembuhan dan pulih kembali. Nah, perlu kami sampaikan kepada Mas Juno dan teman-teman sekalian bahwa ada suatu rangkaian kronologis yang harus kami masih dalami, yaitu ada dua peristiwa. Yang pertama terkait tentang kejadian awal di mana kendaraan taksi online ini melintas di perlintasan sebidang Jalan Ampera, Bekasi Timur. Nah, setelah itu kendaraan tersebut terjadi malfungsi ataupun terjadi kerusakan sehingga berhenti di rel kereta dan ini mengganggu perlintasan kereta listrik komuter lain KA 5181B arah Cikarang menuju Jakarta. Terjadi kecelakaan pertama sehingga mengakibatkan jalur perjalanan kereta api terhambat, di mana berdampak terhadap kereta api yang berikutnya, itu dengan nomor 5568A. Inilah yang terjadi yang mengakibatkan fatalitas, kerugian baik materi, kerugian jiwa, serta luka-luka, di mana KRL 5568A ditabrak dari belakang oleh kereta api cepat Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya Pasar Turi. Penyidik kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait tentang dua peristiwa ini, tentang taksi yang ditabrak oleh kereta api 5181 serta kereta api Argo Bromo yang menabrak kereta api 5568 tujuan Kampung Badan Cikarang. Cikarang. Nah, ini juga bekerja sama dengan PT KAI bersama selaras dengan KNKT terkait tentang peristiwa yang terjadi. Kami sudah melakukan pemeriksaan, wawancara, serta pengambilan keterangan 22 orang saksi dalam peristiwa ini. Kami juga sudah mendatangan dari Inavis, Puslapfor, Mabes Polri, serta melakukan olah TKP. Dan perlu kami sampaikan, Mas Juno, ini update data terkini ya terkait tentang kondisi pasien. Kami terima hari ini per 29 April 2026 sekitar pukul 11.00, korban total adalah 106 orang, di mana korban luka 90 orang, ya 44 pasien sudah pulang ke rumah, 46 pasien sedang melaksanakan observasi, meninggal dunia 16 orang. Jadi data yang kita dapat sampai dengan siang ini baru meninggal dunia satu orang pasien di rumah sakit RSUD Bekasi, perempuan usia lebih kurang 25 tahun. Nah, semoga tidak ada penambahan dalam korban yang meninggal dunia ya, kita sama-sama berharap tentang kondisi itu. Nah, termasuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada tanggal 28 April 2026 sekira pukul 13.00 sudah dapat mengidentifikasi 10 jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Polri. Ini baik melalui postmortem dan antemortem, dan ini juga sudah diserah terimakan kepada pihak keluarga pada hari yang sama untuk dilakukan pemakaman dari pihak keluarga. Ya, maaf Pak, saya konfirmasi ulang bahwa untuk saat ini informasi terkini dari pihak Rumah Sakit Polri bahwa korban meninggal satu orang perempuan berusia 25 tahun dan total hingga saat ini ada 16 korban meninggal. Benar Pak Kombes Budi? Ya,
Kami selalu mengupdate koordinasi dengan posko pelayanan yang sudah dibentuk dari pasca kejadian. Ini mendata tentang seluruh pasien, baik yang dalam kondisi luka ringan sampai dengan luka berat, termasuk pasien-pasien yang sudah berada di beberapa rumah sakit, termasuk update terkini. Nah, pukul 11 tadi kami mendapatkan update bahwa ada satu pasien di RSUD Kota Bekasi dinyatakan meninggal dunia pukul 11 tadi. Baik, ini tentu menjadi keprihatinan bersama bahwa korban jiwa akibat tragedi Bekasi bertambah 1 orang dan total menjadi 16 orang meninggal dunia. Pak Kombes Budi, untuk saat ini sebenarnya untuk pemeriksaan terhadap sopir taksi online sudah seberapa jauh dan apa saja keterangan yang diungkapkan oleh pihak taksi online tersebut? Ya, terima kasih Mas Juno. Hari ini untuk kegiatan pemintaan keterangan supir taksi online baru akan dilaksanakan, termasuk dengan beberapa orang masinis kereta listrik dan kereta cepat Argo Bromo Anggrek juga akan dilaksanakan permintaan keterangan pada hari ini juga. Kami akan melakukan update apabila nanti akan ada hasil dari proses pemeriksaan tersebut. Dan kami juga akan, tim penyidik akan mendalami apakah dari kealpaan ataupun kelalaian ini mengakibatkan luka sampai dengan hilangnya nyawa seseorang. Ini juga akan harus kita dalami ya secara komprehensif, mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti, serta dampak yang terjadi akibat dari insiden tersebut. Oke, Pak, untuk saat ini tadi Bapak menyebutkan tim Inavis dilibatkan, Puslapor juga dilibatkan dan juga penyidikan sudah memasuki tahap awal. Untuk saat ini apakah ada dugaan terkait dengan sistem error atau human error dalam insiden ini? Ya, nah ini merupakan yang akan didalami dari Inavis, termasuk dari Puslapor Mabes Polri. Apakah ada jaringan komunikasi yang terputus? Apakah ada sistem yang eh, terhambat sehingga komunikasi antara pengawas dengan masinis ini terjeda sehingga kereta api cepat Argo Bromo Anggrek masih tetap melaksanakan perjalanan menuju Pasar Turi Surabaya. Ini masih kami dalami, kami mohon waktu kepada teman-teman semua masyarakat terkait tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pak Kombes, untuk saat ini tentu perlintasan sebidang di Jalan Ampera diduga pemicu awal sebagai penyebab kecelakaan, terutama taksi online yang mogok di wilayah tersebut. Apakah perlintasan sebidang ini juga saat ini sudah ditutup permanen atau seperti apa kondisinya? Ya, jadi perlu kami sampaikan Mas Juno bahwa ada surat Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 94 tahun 2018 di mana pembangunan, pengelolaan, pengamanan perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah atau badan usaha sesuai dengan kelas dan jalannya. Termasuk surat edaran SE nomor 3 tahun 2021 Direktorat Jenderal Keretaapian, Kemenhub mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2021 yang mewajibkan melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang termasuk pemasangan palang pintu. Nah, kita melihat bahwa di perlintasan Jalan Ampera tersebut belum ada penerangan termasuk penutup palang pintu yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini menjadi evaluasi kita semua ya untuk melihat bahwa keselamatan jalan kereta api ini juga menjadi suatu prioritas utama dan kita juga akan memberikan warning ataupun himbauan kepada pengemudi baik itu roda 2 maupun roda 4 dan maupun orang yang melintas di jalur kereta api tersebut. Baik, untuk saat ini terakhir Pak Budi, untuk imbauan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat pasca insiden ataupun tragedi kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Ya, yang pertama dengan adanya insiden ini kita juga ke depan untuk bisa memitigasi, meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian serupa. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih berhati-hati pada saat mengendarakan kendaraan di perlintasan kereta api. Yang kedua, kita juga memprioritaskan kereta api untuk melewati jalurnya terlebih dahulu. Kita lebih baik mengalah karena sepersekian detik itu dapat berakibat fatal bagi keselamatan jiwa, harta benda dan
kondisi keselamatan. Dan kami juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk kita sama-sama menjaga empati, tidak memposting, tidak menyebarluaskan foto-foto korban ataupun tragedi ini karena ini akan menimbulkan dampak psikologis yang panjang ya bagi keluarga korban yang kita ditinggalkan, termasuk traumatik bagi korban yang dalam kondisi pemulihan. Kami mengajak itu untuk baik di ruang digital kita juga lebih tertib dan kita sama-sama menghormati, dan yang paling utama adalah prioritas utama pemerintah pada saat ini adalah bagaimana memulihkan kondisi korban yang masih ada di rumah sakit, baik itu pendampingan secara medis maupun psikologis itu harus ada dilakukan. Dan ini tim dari Polda Metro Jaya selalu melakukan pendampingan terhadap psikologis daripada korban-korban yang ada. Ya, maaf terakhir Pak Kombes Budi, untuk saat ini ada satu korban perempuan berusia 25 tahun di RSUD Bekasi yang meninggal akibat tragedi stasiun Bekasi Timur. Untuk saat ini ada informasi terkait nama korban dari penumpang? Untuk sementara kami menyampaikan inisial untuk kita menjaga ya Mas ya. Baik. Dengan inisial saudari MA. MC, mohon maaf, MC usia 21 tahun. Ulangi 25 tahun. Berasal dari RSUD Bekasi, Jawa Barat. Nah, Bekasi. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi. Tentu ini menjadi keprihatinan bersama dan juga ini menjadi evaluasi bersama terkait dengan sistem perkeretaapian dan juga perlintasan yang juga selama ini tanpa adanya palang pintu resmi. Terima kasih sekali lagi informasinya yang telah diberikan bersama kami di Kompas Siang, Bapak Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Jakarta. Sehat-sehat selalu, Pak.